Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona, masih pada materi biologi kelas 10 semester genap. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungi part 2, yaitu lichen dan mycorrhiza. Kompetensi dasarnya masih sama ya, seperti pada pertemuan pertama fungi, yaitu KD 3.7 dan KD 4.7. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini adalah yang keempat, menjelaskan simbiosis jamur dengan makhluk hidup lain. Baiklah, kita masuk ke simbiosis yang pertama, yaitu lichen. Lichen merupakan simbiosis antara fungi dengan alga atau cyanobacteria. Beberapa karakteristik dari lichen antara lain, yang pertama, lichen tumbuh pada permukaan kayu, batang kayu yang membusuk, pepohonan, dan atap. Yang kedua, mitra fotosintetiknya adalah alga hijau atau cyanobacteria uniseluler atau berfilamen. Yang ketiga, komponen fungi paling umum adalah Ascomycota, namun satu lichen dari Glomeromycetes dan beberapa lichen Basidiomycota. Dan yang keempat, alga menyediakan senyawa-senyawa karbon, cyanobacteria juga memfiksasi nitrogen dan menyediakan nitrogen organik, sementara fungi memberikan lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan partner fotosintetiknya. Jadi keduanya saling menguntungkan. Susunan fisik hifa fungi dapat memungkinkan pertukaran gas, melindungi alga atau cyanobacteria, serta mempertahankan air dan mineral. Juga, fungi dapat mensekresikan asam yang membantu pengambilan mineral. Pigmen-pigmen fungi membantu menaungi alga atau cyanobacteria dari cahaya yang menyengat. Dan beberapa senyawa fungi bersifat toksik yang mencegah sebagian besar lichen dimakan oleh hewan. Lichen memiliki beberapa tipe, antara lain lichen foliosa berbentuk mirip daun, lichen fruticosa berbentuk mirip semak, dan lichen crustosa berbentuk mirip kerak. Penyatuan fungi dan alga atau cyanobacteria sedemikian sempurna sehingga lichen benar-benar diberi nama ilmiah tersendiri loh, walaupun sebenarnya mereka adalah organisme-organisme tunggal. Misalnya adalah Parmelia sulcata yang merupakan contoh dari lichen foliosa atau mirip daun. Ada juga Usnea rigida, contoh dari lichen fruticosa, mirip semak. Yang terakhir ada Vicia aipolia, merupakan contoh dari lichen crustosa, mirip kerak. Anatomi dan reproduksi dari lichen dapat kalian lihat pada gambar berikut. Lichen yang merupakan asosiasi simbiotik antara mikroorganisme fotosintetik berupa alga hijau atau cyanobacteria dan fungi dengan jutaan sel fotosintetik yang disatukan oleh massa hifa fungi. Fungi biasanya memberikan lichen keseluruhan bentuk dan strukturnya, dan jaringan-jaringan yang dibentuk oleh hifa bertanggung jawab untuk sebagian besar massa lichen. Alga atau cyanobacteria biasanya menempati lapisan dalam di sebelah bawah permukaan lichen. Untuk reproduksinya, fungi pada banyak lichen bereproduksi secara seksual dengan membentuk ascocarpus atau basidiocarpus, sementara alga bereproduksi secara independen dari fungi melalui pembelahan sel aseksual. Reproduksi lichen juga dapat terjadi secara aseksual sebagai satu unit simbiotik melalui fragmentasi lichen induk atau pembentukan soredia yang merupakan gugus kecil hifa dengan alga yang tertanam di dalamnya. Beberapa peranan dari lichen antara lain, lichen merupakan pionir penting pada bebatuan yang baru tersingkap dan permukaan tanah seperti hutan-hutan yang terbakar dan aliran lahar. Hal ini dikarenakan lichen dapat menguraikan permukaan tersebut dengan menembus secara fisik dan menyerang secara kimiawi, dan mereka kemudian memerangkap tanah yang tertiup angin. Lichen selanjutnya memfiksasi nitrogen, juga menambahkan nitrogen organik ke beberapa ekosistem. Proses ini memungkinkan terjadinya suksesi tumbuhan, sehingga memunculkan tumbuhan-tumbuhan lainnya di suatu lahan yang kosong atau lahan yang rusak.
Lichen juga sangat sensitif terhadap sulfur dioksida dan racun-racun lain yang terbawa oleh udara. Hal ini dapat menjadi salah satu bioindikator pencemaran udara jika tidak ada lichen yang dapat hidup di area tersebut. Baiklah, sekarang kita melanjutkan simbiosis yang kedua, yaitu mikoriza, yang merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Perhatikan gambar berikut ini. Terlihat adanya hifa yang terspesialisasi dari beberapa spesies fungi yang disebut juga dengan Haustoria. Digunakan oleh fungi untuk mengekstraksi nutrien dari dan atau bertukar nutrien dengan inangnya. Hubungan yang saling menguntungkan antara fungi dan akar tanaman disebut mikoriza, istilah yang berarti akar fungi. Kalian dapat lihat pada gambar terdapat hifa-hifa fungi yang melapisi atau masuk ke dalam sel-sel akar tumbuhan. Fungi yang membentuk mikoriza dapat meningkatkan pengantaran ion fosfat dan mineral-mineral lain ke tumbuhan karena jejaring miselium fungi yang sangat luas lebih efisien daripada akar tumbuhan dalam memperoleh mineral-mineral dari tanah. Sebagai gantinya, tumbuhan menyuplai fungi dengan nutrien-nutrien organik seperti karbohidrat. Ada dua tipe fungi mikoriza. Yang pertama, fungi ektomikoriza, membentuk selubung hifa di atas permukaan akar dan juga tumbuh ke dalam ruang ekstraseluler pada korteks akar. Contohnya, ektomikoriza pada tumbuhan pinus. Yang kedua, fungi endomikoriza atau arbuskular, menjulurkan hifanya yang bercabang-cabang melalui dinding sel akar dan ke dalam tabung yang terbentuk melalui pendorongan ke dalam membran sel akar. Contohnya adalah endomikoriza pada akar anggrek. Berikut ini adalah beberapa perbedaan dari ektomikoriza dan endomikoriza. Kita lihat bahwa ektomikoriza lebih jarang terjadi, sementara endomikoriza lebih umum terjadi. Jamur sebagai penyusun ektomikoriza antara lain berasal dari kelompok Basidiomycota, Ascomycota, dan Zygomycota, sementara jamur yang membentuk endomycota berasal dari kelompok Glomeromycota. Selanjutnya, ektomikoriza menghasilkan jaring-jaring hartik antara sel-sel di dalam korteks akar, sementara endomikoriza menghasilkan hifa bercabang yang disebut arbuskular di dalam sel-sel korteks akar. Peranan mikoriza antara lain yang pertama, berperan penting dalam kolonisasi awal tanaman darat serta evolusi tanaman vaskular. Hampir semua tumbuhan vaskular memiliki mikoriza dan mengandalkan fungi rekannya untuk memperoleh nutrien-nutrien esensial. Fungi mikoriza ini berguna untuk mendorong pertumbuhan. Peranan yang kedua, untuk meningkatkan penyerapan unsur hara. Yang ketiga, sebagai pertahanan melawan patogen. Keempat, dapat membuat toksin yang mengusir herbivora. Dan yang kelima, meningkatkan toleransi tumbuhan inang terhadap panas, kekeringan, atau logam berat. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas materi plantae. Tetap jaga imunitas tubuh, patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.